Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Saya masih bersama dengan Pak Agus dan juga Mas Roy. Dan sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita kembali menerima telepon dari pemirsa dengan Pak Rashid. Halo Pak Rashid. Halo Pak Rashid. Iya. Iya, Pak Rashid di Mandar, Sulawesi Barat. Iya, malam Pak. Silahkan Pak. Iya. Jadi aspirasi untuk anggota DPR itu sebenarnya baik dan sangat bagus. Cuma terus terang pengalaman kami di daerah, dana aspirasi itu rata-rata hanya untuk tim suksesnya, untuk harganya, untuk memperkaya diri mereka para anggota DPR. Bahkan kadang-kadang kalau dana itu untuk kelompok, untuk petani, masyarakat itu kadang kadang diberitahu sedia berapa yang mereka mampu terima. Contoh, dananya 50 juta, paling dikasihnya ke petani 25 juta, untuk dewan sekian, untuk eksekutifnya sekian. Bahkan Bu, tapi programnya jalan tidak Pak di sana? Itu rata-rata tidak tepat sasaran. Ini pengalaman yang kami lihat. Contoh, kadang-kadang karena ada seseorang yang tahu rapat dengan anggota DPR itu, sehingga bantuan itu langsung ke pusat aja, dikasihnya di lapangan tidak sesuai dengan contoh bantuan ternak. Kadang-kadang yang mendapatkan ternak itu adalah petani yang tidak mempunyai lahan. Tidak ada lahannya untuk tanam rumput dan lain-lain sebagainya. Bahkan kadang-kadang ini gampang sekali negosiasinya. Ini pengalaman banyak sekali. Kadang dijanjikan 3 ekor sapi umpamanya dari dana aspirasi itu. Yang sampai ke petani itu palingan setengah ekor atau 1 ekor. Nah, ini yang banyak. Jadi dana aspirasi saya akui bagus Bu. Terus terang sangat membantu jika ini dilaksanakan dengan baik dan dikawal dengan baik. Pak Agus tadi kayak anak-anak sebenarnya dia bicara. Dia bilang kalau ada anggota DPR bawa uang, memang dana aspirasi itu dikelola oleh pemerintah Pak. Tetapi anggota DPR memaksa eksekutif untuk meluluskan permohonannya. Begitu. Baik Pak Rashid, kami bisa memang tidak ada yang bawa uang. Tidak ada. Baik Pak Rashid. Kami sudah menangkap maksud Anda. Terima kasih Pak Rashid jauh-jauh dari Mandar, Sulawesi Barat sudah menelepon dan berpartisipasi di Prime Time Talk. Pak Agus bisa mungkin langsung ditanggapi Pak. Baik, yang terakhir dulu Pak Rashid. Terima kasih Pak Rashid. Memang dana aspirasi tentunya sangat baik. Kalau pelaksanaannya yang tidak sesuai, itu tentunya banyak hal yang harus dipersoalkan Pak. Misalnya tadi ada kelompok tani yang menerima sapi yang dijanjikan 3 tapi dapatnya 1. Sekarang yang dijanjikan itu bagaimana eksekusinya? Nah, yang dijanjikan itu kan masih janji. Tapi kalau yang dikeluarkan oleh dinas pertanian di sana itu 3 menjadi 1, itu adalah korupsi. Silakan lapornya kan kepada polisi, kepada KPK. Pasti akan ditelusuri karena pasti tidak hanya 2 sapi itu, sapi-sapi yang lain juga pasti akan ada. Yang sudah disepakati kemudian sehingga bukan disepakati, yang betul-betul dieksekusi oleh pemerintah. Karena yang mengeksekusi bukan anggota dewan. Memang anggota dewan ya biasa, Bapak mintanya berapa? 3, oke diajukan misalnya 3. Dapatnya 1, Bapak harus cek kepada Dinas Pertanian. Ini yang dikasih sebenarnya berapa? Ternyata dikasihkan 3, berarti yang 2 dikorupsi. Kalau mengenai dana yang hanya sampai ke tim sukses saja Pak, misalnya pengalaman dari masyarakat yang kemudian ada rakyat juga tidak merasakan manfaatnya sama sekali Pak. Sekarang begini, dana aspirasi ini memang usulan daripada masyarakat. Nah, masyarakat itu tentunya konstituennya, yang lebih banyak kan tentunya konstituennya. Sehingga konstituen itu berkumpul, ini ada suatu program yang seperti ini, dia yang menyampaikan. Tapi kan kegunaannya pasti untuk masyarakat yang ada di situ. Misalnya pembangunan fasilitas, misalnya tempat ibadah. Tempat ibadah apa yang menggunakan itu hanya yang mengusulkan saja, kan tidak juga, pasti masyarakat. Tetapi memang iya barangkali kalau pada saat membicarakan itu yang mengusulkan adalah konstituennya masing-masing. Ini adalah kedekatan. Untuk itu, seandainya seperti kayak Pak Rashid, dulu kan yang dipilih siapa udah jelas kan, akan memilih si A dari partai ini.
Kalau pada saat Pak Rashid menyampaikan, "Mbok saya ini masalah sapinya saya dibantu, tidak sampai kunjung tiba," yang dipersalahkan ya anggota dewannya. Berarti dia tidak melaksanakan aspirasi tersebut. Meskipun itu kesalahan satu orang, Pak, tapi itu membawa institusi DPR, Pak. Tidak bisa seperti itu dong. Tapi masyarakat sekarang kan itu. yang kita lihat itu adalah bagaimana dia mengeksekusi dana aspirasi tersebut, bahwa ada suatu program aspirasi. Nah, nanti kalau dikaitkan juga ternyata dananya itu yang bawa anggota dewan, itu sudah menyalahi aturan, sudah tidak bisa dilaksanakan. Tapi kalau misalkan ada suatu fasilitas umum, terus kemudian ada tadi misalnya kelompok tani, barangkali yang diberikan kelompok tani yang dulu yang memilih dia, rasanya sesuatu hal yang juga usulan itu kan pasti mengambil. Pada saat saya misalkan saya ketemu kepada warga masyarakat, pertama kali yang saya temuin kan pasti dulu konstituen saya, yang dulu juga mendukung saya, yang dulu memilih saya. Berarti rakyatnya DPR itu hanya yang memilih dia, begitu? Tidak, saya ke Mas Roy dulu. Mas Roy. Saya perlu jelaskan. Jangan diplesetin. Ini mbaknya itu suka melesetin. Yang jelas, seluruh untuk masyarakat. Tetapi yang menyampaikan, bagaimana kalau mbak itu nggak kenal dengan saya, tahu-tahu bawa program, kan sesuatu yang nggak mungkin. Yang membawa program, yang mengusulkan program, pasti konstituen yang nggak ada hubungan dengan dia, dengan saya. Jadi pelayanan itu tentunya diberikan kepada seluruh masyarakat. Kalau masjidnya jadi, apakah yang memakai hanya konstituennya? Kan tidak. Kalau itu masjid, Pak. Baik, saya ke Mas Roy dulu. Mas Roy, ini mekanisme pengawasannya seperti apa, Pak? Mas Roy, nanti kalau misalnya anggaran ini toh akhirnya disetujui juga begitu? Iya, jadi sampai sekarang ini kita kan belum jelas nih. Di DPR sendiri belum ada pengaturan yang detail tentang soal program pembangunan dapil ini, gitu ya. Bagaimana proses mekanisme pengajuan, lalu pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Sampai sekarang belum. Di DPR ini kan memang sudah terbentuk yang namanya tim mekanisme pembangunan daerah pemilihan, dan tim itu diketuai oleh Pak Taufik, salah satu wakil ketua DPR. Tapi sampai sekarang juga kita belum lihat apa hasil-hasilnya, gitu ya. Intinya adalah memang sampai sekarang juga sebetulnya kita belum bisa melihat dan meraba seperti apa sebetulnya nanti akan dilaksanakan. Kalau tadi yang disampaikan Pak Agus bahwa dananya itu akan dititipkan kepada kementerian, berbeda dengan penjelasan dari Ketua Banggar. Ya. Menurut Ketua Banggar ini bukan ditempatkan di para kementerian, tetapi akan diberikan langsung kepada pemerintah daerah. Jadi ada perbedaan-perbedaan. Untuk itulah ini kan satu konsep yang belum jelas sebetulnya mau seperti apa. Tapi sudah muncul anggaran usulan 20 miliar per anggota. Itu kan berarti ini sudah pengkaplingan gitu loh. Nah, artinya dengan konsep seperti ini kita bayangkan ini nanti dana habis istilahnya. Ya, artinya setiap anggota dia akan bagaimana berusaha menghabiskan anggaran 20 miliar ini. Mau hasilnya itu tepat sasaran atau tidak itu lain soal. Ya. Sebab kita tahu bahwa memang praktek-praktek seperti ini kan misalnya kita lihat dari praktek pengelolaan dana bantuan sosial. Dana bantuan sosial memang seperti yang dijelaskan oleh Pak Rashid, prakteknya seperti itu. Banyak yang tidak tepat sasaran, jatuhnya kepada tim sukses, lalu kemudian ada yang dicubit ya. Harusnya bantuan 100 juta tapi yang sampai cuma 50 juta. Tapi kan ini diawasi langsung oleh anggota DPR-nya. Iya. Kalau terjadi penyimpangan kan nggak mungkin DPR menyampaikan boroknya sendiri gitu loh. Itu satu hal yang menurut saya memang sangat sulit di tengah situasi politik yang memang sistem kuat sekali ya, di mana ketika menemukan kejanggalan lalu kemudian melaporkan dan itu bagian daripada harusnya yang dilakukan. Saya kira ya sangat sulit kita melihat hal itu akan terjadi bahwa DPR akan membuka sendiri tentang penyimpangan di dalam pengelolaan anggaran yang menjadi bagian dari pengawasannya. Maka saya bilang tadi bahwa ini akan mendegradasi daripada fungsi pengawasan itu sendiri gitu loh. Kalau yang disebut Pak Agus ini memperkuat, saya khawatir malah ini akan melemahkan gitu. Nah, untuk itu memang kita ingin agar konsepnya harus jelas ini sekarang ini ke depan ya. Harus ada konsepnya dulu, jangan dulu dananya gitu loh. Harus dibuat dulu konsepnya seperti apa, mekanisme transparansinya, akuntabilitasnya. Ya.
apalagi di DPR sendiri hari ini kan pengaturan tentang pengelolaan anggaran DPR sampai saat ini pun juga belum ada. Sehingga tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas dana reses sampai saat ini belum dijawab oleh DPR. Baik, saya akan menyapa narasumber kita lainnya di ujung telepon bersama dengan Sihol Manulang. Mas Sihol? Ya. Ya, kita membahas tentang dana aspirasi yang besarnya 11,2 triliun rupiah. Kalau Anda melihat realistiskah kemudian jumlah atau dari sisi pendanaan sendiri jumlahnya menurut Anda sendiri sudah realistiskah? Selamat malam. Ya. Ini memang prestasi apa yang sudah ditunjukkan oleh DPR sekarang ini sehingga mereka diberi tugas tambahan. Ya. Tugas utama mereka itu kan legislasi dan pengawasan. Legislasi ratusan RUU sekarang belum dibahas oleh DPR. Yeah. Dan dalam sejarah belum satupun undang-undang yang dibentuk oleh DPR. Semuanya hanya membahas yang diajukan oleh eksekutif. Ini jadi prestasi apa sehingga mereka dikasih tugas tambahan? Itu yang pertama. Yang kedua, apapun namanya itu, mereka sudah menjadi eksekutif. Nah, kalau mereka eksekutif, ya bukan DPR lagi dong, karena tugasnya sesuai dengan trias politika adalah pengawasan dan pengawasan budgeting dan legislasi. Ini kalau melaksanakan di mana ini? Ini kan jadi ngawur gitu loh. Jadi daripada rakyat marah, lebih baik cepat-cepatlah itu. Dan saya yakin rakyat sangat kecewa pada DPR belakangan ini yang hanya tukang stempel, tidak pernah membuat undang-undang yang diproses sejak awal oleh DPR, tapi hanya membahas oleh eksekutif. Bahkan KUHP sampai sekarang pun belum bisa diselesaikan DPR. Jadi apa ini yang mau dikasih tugas tambahan gitu. Jadi saya sebagai rakyat ya tidak setuju lah. Apapun namanya itu dana aspirasi atau apalah, itu semua hanya cara lihai untuk mengelabui rakyat. Baik, muslihat untuk Pak Agus, menipu Pak Agus rakyat. Langsung menanggapi mungkin Mas Sihol. Pak Agus. Betul, memang tugas DPR adalah legislatif, pengawasan, dan budgeting. Ya. Ini tiga fungsi yang melekat. Bukan kok berarti kami mengikuti atau mencampur adukan ataupun kita ingin mengrusak daripada tata cara kerja eksekutif, tidak. Pertanggungan jawab tadi yang disampaikan juga dari pengamat kita bahwa seluruhnya pengawasan untuk keuangan tetap dilaksanakan adalah oleh hal-hal yang melakukan pengawasan, misalnya BPK, BPKP, kalau toh memang nanti tinggi juga sampai KPK. Yeah. Nah, sedangkan untuk pengawasan-pengawasan daripada program, memang dari dulu pun juga DPR juga melaksanakan pengawasan daripada program. Di dalam kunjungan resesnya dia ke daerah, bagaimana tanggapan masyarakat, bagaimana aspirasi yang diberikan kepada masyarakat. Baik. Untuk masalah kecilnya legislasi, memang ini sudah merupakan sorotan dari kami seluruhnya. Karena memang DPR yang periode sekarang ini, yang tahun 2014-2019 ini, pada saat awalnya kan memang kita sedikit ada juga ataupun bukan sedikit ada juga konflik politik di sana. Dulu pernah ada KMP, KIH, sehingga dalam satu kali masa persidangan itu kita praktis banyak hal-hal yang harus kita lakukan tapi kita tidak bisa mengeksekusi. Nah, di antaranya juga legislasi ini. Sehingga sampai sekarang itu memang legislasi yang dicanangkan dalam prolegnas tahun 2014-2019 itu sebanyak 160, khusus untuk 2015 itu adalah 30-an. Itu memang usulan daripada pemerintah dan usulan dari DPR dan usulan dari DPD. Ini memang yang dieksekusi dari usulan itu baru 2 undang-undang, itu memang kita akui. Namun sebenarnya yang dilakukan pengetokan undang-undang tidak hanya itu. Kita kan banyak ratifikasi, ada juga undang-undang yang melaksanakan masalah APBN, APBNP dan lain sebagainya. Namun kami memang juga sampaikan untuk legislasi ini memang sekarang sangat kurang, dan untuk itu memang ke depan kita akan
pacu terus sehingga akhir tahun nanti paling tidak dari 30 itu sudah cukup signifikan yang diperoleh oleh DPR. Misalnya kita sekarang ini resesnya kan 5 kali. Itu hari resesnya kan 1 bulan. Itu barangkali nanti akan dikurangi sehingga lebih banyak difokuskan hari-hari legislasi. Baik, Pak Agus sudah jelas. Kemudian saya kembali ke Mas Sihol. Mas Sihol, lantas sikap pemerintah harus seperti apa kemudian dengan pengajuan anggaran ini? Ya, kali ini pemerintah harus menjadi lumbung aspirasi karena DPR telah meninggalkan perannya sebagai lumbung informasi, maka pemerintah sekarang nih, rakyat setuju nggak nih usulan ini? Setuju nggak DPR meminta dana sebesar ini? Itu saya pikir. Jadi dan ya pemerintah juga ikutlah mendesak DPR agar melaksanakan tugas-tugas legislasi yang selama ini menurut saya hampir nol oleh DPR. Karena sampai sekarang belum satu undang-undang yang dibentuk oleh DPR sejak awal itu berada di proses di DPR gitu. Nah, sekarang kalau belum apa-apa, rakyat sudah dibebani, apalagi dalam situasi krisis seperti sekarang ini, bukannya rakyat makin marah. Bukannya rakyat semakin kecewa, bukannya rakyat berharap DPR ini melakukan banyak hal agar kesejahteraan rakyat meningkat. Lah ini rakyat DPR kok ikut-ikutan merencanakan lah, entah itu disebut melaksanakan apa tidak kan, tapi DPR menjadi semacam punya privilege untuk menentukan proyek apa nih yang dilaksanakan. Loh, kok tugas eksekutif diambil? Apa tugas legislasi sudah selesai? Nah, saya khawatir kalau proyek ini jadi dijalankan, saya sebut proyek bukan program. Kalau proyek ini dijalankan, maka tugas-tugas legislasi oleh DPR akan semakin terbengkalai. Dan trias politika mungkin harus ditinjau ulang oleh para ilmuwan karena udah nggak berlaku lagi nih untuk DPR Indonesia. Oke, baik Pak Sihol, terima kasih atas informasi dan juga tanggapan Anda sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk. Dan saya kembali ke Mas Roy dan juga Pak Agus. Pak Agus, seandainya ini kemudian tidak disetujui oleh pemerintah, akan seperti apa DPR? Undang-undang, apalagi undang-undang APBN, itu pasti seluruhnya harus disetujui oleh DPR dan pemerintah. Kalau salah satu tidak setuju, ya pasti tidak bisa menjadi undang-undang. Dan tentunya APBN ya tidak ada undang APBN. Artinya Anda yakin kemudian dana sebesar 11,2 triliun rupiah ini juga akan dikucurkan dari anggaran belanja negara kita? Sekali lagi saya sampaikan, yang namanya undang-undang APBN itu harus disetujui oleh pemerintah dan DPR. Kalau tidak ya tidak ada APBN. Nah, sekarang masalah dana aspirasi ini tentunya pasti harus juga dibicarakan secara kontinu. Ya tadi yang disebut juga dari pengamat kita, tim tadi itu adalah tim juga sinkronisasi, Pak. Maka lebih banyak yang diambil di situ adalah yang berkaitan dengan anggaran, bukan berkaitan dengan infrastruktur, dengan anggaran dan lain sebagainya, sehingga pembahasan anggaran nantinya memang itu menjadi suatu hal yang lebih positif ke arah ke sana karena memang yang menangani di bidang anggaran juga itu. Saya ingin juga memberikan Pak Sihol Manulang tadi bahwa kita sama sekali tidak menyampuri urusan eksekutif. Nanti pengawasannya, penggunaan uangnya, semuanya adalah tetap yang melaksanakan adalah eksekutif. Terus yang ingin kita sampaikan, yang terakhir memang jurinya, penaltinya adalah rakyat. Kelihatannya Pak Sihol Manulang tadi yang dipilih dulu tidak bisa membawa aspirasi dia. Kelihatan tidak sesuai dengan dia. Ya kalau tidak kalau tidak seperti itu, ya nanti tahun 2019 jangan dipilih lagi dong Pak Sihol Manulang. Jangan semua disamaratakan sama dengan pilihan Pak Sihol Manulang. Mas Roy, silakan closing statement dari Anda singkat saja. Iya, ini kalau kita lihat dari konsep politik anggaran ini kan satu DPR juga ingin masuk dalam arena politik anggaran yang mana agar DPR itu bisa diingat oleh konstituen. Kalau selama ini politik anggaran DPR itu dalam pembahasan anggaran itu
masyarakat tidak mengetahui di mana peran DPR dengan dan aspirasi ini, barangkali ya DPR ingin bahwa rakyat itu di dapil tahu bahwa ini usulan kita loh, gitu loh. Ya, tapi kemudian memang tidak, kekhawatirannya ini akan masuk pada konteks tadi. Kalau disampaikan dana yang dikelola oleh eksekutif, tapi tidak untuk kemungkinan adanya intervensi anggota di dalam situ. Nah, untuk itulah ini satu kekhawatiran yang kena sampai saat ini pun juga kita belum tahu di mana aturannya dan batasan anggota dalam pengelolaan dana ini. Baik. Ya. Yang terpenting memang adalah bagaimana kemudian alokasi anggaran kita saat ini betul-betul itu sampai kepada rakyat. Nah, APBN itu betul-betul mencerminkan daripada kebutuhan masyarakat. Dan DPR harusnya memastikan itu, gitu ya. Kita akan kemudian anggarannya nanti pun kalau memang digunakan untuk proyek, itu proyek bisa berjalan dengan baik, program tersebut bisa terrealisasikan, dan aspirasi masyarakat yang selama ini disampaikan ke sejumlah anggota dewan yang terpilih ataupun dipilih itu bisa dirasakan manfaatnya begitu. Terima kasih Pak Agus dan juga Mas Roy sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk.